Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ega Febriansyah dengan NIM 2305909 dari Prodi Manajemen NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis apa yang saya akan jalankan dan bagaimana penerapan bisnis model kanvas. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan. Baiklah, sebelum kita memasuki penjelasan, kita perlu tahu apa itu bisnis modul kanvas. Bisnis modul kanvas adalah kerangka kerja yang bertujuan mempermudahkan mempresentasikan modul bisnis. Bisnis modul kanvas terdiri dari 3 unsur utama, yaitu produk, value, dan market. Kanvas juga disusun untuk menjelaskan dan mengubah nilai bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang dijalankan. Baiklah, kita akan memasuki ide bisnis. Ide bisnis yang saya lakukan yaitu menjual makanan berupa pisang crispy dengan berbagai rasa pilihan yang terdiri dari coklat, potongan biskuit, keju, tiramisu, green tea, taro, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya cara merancang bisnis Canva adalah dengan menjabarkan 9 komponen utama, yaitu dalam pisang crispy. Yang pertama yaitu customer segment, membahas tentang siapa target pasar yang kita tuju pada bisnis produk yang kita punya. Target pasar dalam pisang crispy yaitu pelajar dan mahasiswa di sekitar kampus, pekerja kantoran yang mencari camilan ringan, masyarakat umum, dan semua kalangan, baik dewasa, anak-anak, maupun orang tua. Yang kedua, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan dengan sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Rancangan kedua disebut value proposition. Dalam pisang crispy, value proposition-nya yaitu harga yang terjangkau, berbagai jenis varian atau topping, pisang crispy berkualitas tinggi, camilan yang sehat dan cocok untuk semua kalangan usia, pilihan camilan yang inovatif, praktis, dan bahan utamanya yaitu pisang yang produk lokal. Setelah itu, kita harus menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya. Masih rancangan yang ketiga yang disebut dengan channel. Channel yang kita tuju yaitu satu, sosial media. Sosial media dapat berupa dengan Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Dan kedua, kios atau kedai sendiri di pusat pembelajaran atau area sekitar kampus dan yang terdapat dengan banyak kalangan orang. Yang ketiga, bekerja sama dengan kafe atau warung kopi sekitar untuk menunjang menyebarkan produk yang kita punya. Yang keempat, reseller. Reseller dapat melalui ibu rumah tangga dan lain-lain. Yang keempat, customer relationship. Dirancangkan keempat ini menentukan cara berinteraksi dengan konsumen setelah melakukan transaksi. Di dalam pisang crispy tersebut, di dalam bisnis pisang crispy kami nanti, customer relationship, kami akan memberikan pelayanan yang ramah dan inovatif pada toko. Yang kedua, respon cepat terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan online. Yang ketiga, program loyalitas dan memberikan diskon pada pelanggan. Yang keempat, memberikan gift. Hal itu dilakukan untuk menarik simpati pelanggan dan agar produk yang kita punya tersebar dan diketahui oleh masyarakat umum. Selanjutnya, yang kelima yaitu revenue streams. Pada kolom ini, kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Di dalam bisnis pisang crispy, keuntungan penjualan produk pisang crispy yang berbagai macam varian topping, coklat, keju, tiramisu, green tea, dan lain-lain. Yang kedua, keuntungan yang didapat yaitu kerjasama dengan reseller. Kami akan memberikan keuntungan dengan rata dan membagikan hasil dengan reseller. Yang ketiga, keuntungan dari penjualan online. Media yang kami jualkan dari online akan didapatkan juga keuntungan dari Facebook
Instagram, dan TikTok. Selanjutnya yang keenam yaitu key resource. Pada rancangan ini akan terisi apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis pisang crispy. Di dalam bisnis pisang crispy, alat yang pendukungnya yaitu seperti satu, alat pengelolaan standar makanan pisang crispy seperti alat untuk membuat adonan, alat membuat lain-lainnya. Yang kedua, mempunyai akun sosial media yang aktif agar kita bisa menyebarkan informasi lewat sosial media. Yang ketiga, pisang berkualitas tinggi dan bahan lainnya. Kami akan memilih jenis pisang yang berkualitas tinggi agar kualitas yang kami sajikan jauh lebih baik dengan produk lainnya. Yang keempat, lokasi yang strategis dan mudah untuk ditemukan. Toko kami akan memberikan tempat yang banyak diketahui orang lain, seperti di kampus dan di kantor-kantoran. Selanjutnya yang ketujuh yaitu key activities. Di kolom ini kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita susun sebelumnya. Di dalam bisnis pisang crispy, kami akan melakukan promosi produk dan update produk di sosial media. Dengan apabila ada varian baru, kami akan memposting di dalam sosial media agar pelanggan mengetahui kami telah mengeluarkan varian terbaru. Yang kedua, menggunakan bahan yang higienis. Tentunya produk yang baik akan memerlukan bahan yang baik pula. Yang ketiga, yaitu menggunakan pisang berkualitas. Tentunya pisang yang kami pilih akan memiliki jenis pisang yang baik dan berkualitas tinggi agar rasa yang dibuat tentu jauh lebih baik lagi. Masuk yang ke-8 yaitu key partners. Di sini kita tentukan siapa supplier dan partner yang tepat bisnis yang dibuat. Di dalam pisang crispy, kami akan bekerja sama atau supplier atau partner kami di dalam pisang crispy tersebut tentunya pemasok pisang dan pemasok bahan baku seperti orang penjual pisang dan warung-warung yang menjual bahan baku seperti terigu dan lain-lainnya. Yang kedua, kafe atau warung kopi untuk bekerja sama. Hal itu dilakukan karena pada zaman sekarang banyak orang yang pergi ke kafe, sehingga kami akan menawarkan di kafe atau warung kopi tersebut untuk mengetahui bagaimana produk kami tersebut agar lebih banyak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, tentunya media sosial. Media sosial yang dilakukan pasti tentunya akan banyak digerandungi oleh orang pada saat sekarang ini, sehingga tentunya kami akan menyebarkan dari lewat media sosial pula. Dan masuk yang terakhir yaitu cost struktur, yaitu di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis yang kita jalankan. Untuk biaya produk pisang crispy kami nanti, biaya tentunya yaitu biaya bahan baku termasuk pisang dan lain-lainnya. Yang kedua, biaya internet, karena kami menjual pisang dengan media sosial tentunya pasti akan memakan kuota internet yang cukup banyak. Yang ketiga, biaya kemasan. Di dalam pisang crispy tersebut kami akan membuat kemasan yang menarik agar pelanggan tahu jenis produk yang kami jualkan. Yang keempat, biaya pembuatan produk. Yang kelima, biaya promosi dan pemasaran. Kami akan mempromosikan produk pisang crispy kami dan promosi di khalayak umum agar produk kami diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu biaya operasional toko dan fasilitas toko seperti biaya listrik, biaya wifi, dan biaya lain-lainnya. Nah, bagaimana teman-teman penjelasan dari bisnis model kanvas pisang crispy saya tadi? Semoga teman-teman paham dan mengerti ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kalimat yang tidak jelas. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share,
and subscribe ya. Dadah.